Hai, welcome back to my channel. Kita jumpa lagi di LBH Lucy Bincang Hukum. Fiat Justicia Ruat Kailum. Jangan lupa di like, comment, and subscribe ya. Silakan menyaksikan. Every endeavor I wanna remember. Halo guys, ketemu lagi dengan aku Luciana Bincang Hukum. Di sini aku mau ngebahas tentang pemutusan hubungan kerja secara sepihak. Banyak yang tanya, Lus bahas dong konten tentang pemutusan hubungan kerja secara sepihak. Itu yang sedang teman-teman mungkin alami di sana gitu. Jadi dengan adanya COVID-19 ini semua kena imbasnya, tidak sedikit ya teman-teman yang bekerja di perusahaan di PHK secara sepihak gitu. Jadi kami tuh gimana untuk mendapatkan hak-hak kami. Contohnya ada yang bertanya, sementara kontrakku itu masih ada 3 bulan lagi, jadi aku diputus secara sepihak, aku tidak mendapatkan apa-apa. Ada juga yang bertanya seperti itu. Baik teman-teman, untuk ngejawab itu semua aku ngelangkah dari pasal 151 ayat 1 Undang-Undang Ketenagakerjaan ya. Di sana dijelaskan bahwa pengusaha, pekerja atau buruh dan pemerintah tidak boleh melakukan PHK secara sepihak gitu. Nah, sebagaimana juga terdapat dalam pasal 151 ayat 2-nya yang berbunyi bahwasannya kalau ada PHK yang tidak bisa dihindarkan atau satu keputusan yang akan bermuara ke PHK, maka akan harusnya diadakan perundingan terlebih dahulu. Jadi perlu dicatat, pengusaha atau perusahaan tidak boleh mem-PHK seorang tanpa adanya putusan atau penetapan dari pengadilan penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Gitu ya, itu poinnya. Nah, oke, dengan adanya Covid sekarang orang beranggapan bahwasannya di PHK itu hal-hal yang wajar gitu. Oke, wajar jika sudah sepakat untuk melakukan pemutusan hubungan kerja secara sepihak, dan juga ini perlu dicatat, dan juga hak-haknya apakah sudah diberikan atau tidak gitu. Jadi di sini teman-teman aku mau sharing tentang surat edaran nomor M/3 HK.04/3 Romawi /2020 tahun 2020 tentang perlindungan pekerja atau buruh dan kelangsungan usaha. Teman-teman boleh download juga dokumennya. Nah, bunyinya apa gitu aja. Sebentar, kenapa ini surat edaran dikeluarkan? Karena adanya dalam rangka pencegahan dan penanggulangan COVID-19 ya. Jadi ini surat edaran yang dikeluarkan oleh Menteri Ketenagakerjaan. Nomornya tadi saya sudah sebutkan. Dan apa sih isi-isi daripada surat edaran tersebut? Perlu teman-teman ya, perhatikan, ada beberapa poin yang terdapat dalam surat edarannya. Yang pertama, satu, bagi pekerja atau buruh yang dikategorikan sebagai orang dalam pemantauan atau ODP, itu kan biasanya 14 hari tidak boleh kemana-mana gitu. Jadi upahnya bagaimana, pengusaha juga harus membayarkan upahnya secara full gitu. Semua yang kedua, bagi pekerja atau buruh yang dikategorikan kasus suspek ya, suspek itu deh. Nah, atau dia dikarantina secara dikarantina atau isolasi gitu. Nah, maka selama dia menjalani masa karantina atau isolasi, maka pekerja atau buruh juga harus dibayarkan upahnya secara penuh. Begitu. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, bagi pekerja atau buruh yang tidak masuk kerja saat sakit COVID-19 tetapi dibuktikan dengan adanya surat keterangan dari dokter bahwasannya benar dia terkena COVID-19 gitu ya, maka tetap upahnya juga harus dibayarkan secara full atau secara penuh. Yang terakhir, bagi perusahaan yang melakukan pembatasan kegiatan usaha akibat kebijakan pemerintah di daerah masing-masing guna mencegah dan penanggulangan COVID-19 sehingga menyebabkan sebagian atau seluruh pekerja buruhnya tidak masuk kerja dengan mempertimbangkan kelangsungan usaha, maka perubahan besaran pun dilakukan dengan cara pembayaran upah pekerja buruh dilakukan sesuai dengan kesepakatan. Nah, ini apabila contohnya gini, apabila kamu di tempat kamu itu diadakan pembatasan sosial berskala besar, nggak boleh keluar sehingga kamu nggak bisa kerja. Jadi antara pekerja atau buruh dengan pengusaha atau perusahaannya diadakan secara sepakat.
apakah gajinya dibayarkan secara gimana, contoh 50% atau 60% atau dibayarkan full, itu berdasarkan kesepakatan ya. Baik, dari poin surat edaran yang saya sebutkan tadi, poin 1, 2, 3 itu harus memenuhi surat keterangan dokter. Jadi ada dibuktikan bahwa benar kamu dikarantina dari surat keterangan dokter, bahwa benar kamu di isolasi selama bahwa benar kamu orang dalam pemantauan selama 14 hari, harus ada surat keterangan dokter juga. Jadi semua harus basic on surat keterangan dokter. Nah, yang jadi pertanyaannya, bagaimana pengusaha bisa mengatasi masalah-masalah yang terjadi seperti ini? Karena teman-teman perlu tahu juga, perusahaan juga tidak bisa mengatakan kuat dan mampu dengan keadaan kondisi yang seperti ini ya. Jadi perusahaan, langkah apa yang bisa dia lakukan? Saya pikir ada beberapa cara perusahaan bisa melakukan hal-hal sebagai berikut. Satu, contoh penangguhan pembayaran. Nah, misalnya pembayarannya itu ditangguhkan berapa persen, dibayar berapa persen, itu juga perusahaan bisa ambil langkah seperti itu. Tetapi perlu diingat, tidak semata-mata menghapuskan kewajiban perusahaan untuk membayar sisa dari upah pekerja atau buruh tersebut ya, perlu diingat itu. Nah, jadi mungkin perusahaan mengambil jalan penangguhan untuk dalam kategori pembayaran karena mungkin merasa berat atau tidak mampu dalam membayarkan upah pekerja atau buruh secara penuh. Jadi kembali ke kesepakatan juga ya. Nah, jadi buat teman-teman yang dirumahkan tetapi tidak digaji sama sekali, saya pikir itu salah juga. Kalian boleh menyuratkan perusahaan atau bahkan bisa mengambil tindakan langkah-langkah upaya hukum tertentu. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasannya Desnaker merupakan perwakilan kalian juga untuk melindungi hak-hak kalian sebagai pekerja ataupun buruh. Nah, jadi di sini aku mau jelasin sedikit aja itu tentang berkaitan dengan COVID-19 bagi pekerja yang mungkin teman-teman ada di posisi yang dirumahkan dan tidak dibayar atau bahkan kontraknya saya lupa, hampir lupa. Bagaimana dengan kontrak PKWT sementara kita masih ada? Contoh saya PKWT kepada perusahaan tertentu dan saya sisa jangka waktunya 3 bulan dan saya di PHK gitu. Baik, saya jelaskan di sini secara sederhana bahasanya. Apabila kalian sepakat untuk menerima PHK tersebut, maka perusahaan harus membayarkan full daripada sisa kontrak kalian juga. Contoh tadi kamu bilang 6 bulan. Nah, 6 bulan kamu sudah jalani 3 bulan. Nah, 3 bulan ini perusahaan harus membayarkan secara full kepada kamu. Jadi kamu berhak meminta karena ini hak kamu ya. Oke, yang terakhir mungkin saya bisa tegaskan, tidak pernah ada terjadi PHK sepihak sebelum adanya penetapan putusan dari Pengadilan Hubungan Industrial. Ya, jadi kalau perusahaan melakukan PHK secara sepihak kepada pekerja atau buruh, saya pikir itu batal demi hukum. Itu dianggap tidak pernah terjadi. Nah, bagaimana jika pengusaha atau perusahaan yang membawakan kasus ini ke sebuah pengadilan PHI, lalu di sana diperiksa ternyata dia sama sekali belum membayar gaji daripada pekerja atau buruhnya? Maka langkah yang dilakukan oleh ketua pengadilan adalah menghimbau atau menyuruh kepada pengusaha tersebut untuk membayarkan gaji pekerja atau buruh terlebih dahulu ya. Tetapi apabila pengusaha tidak melakukan hal-hal tersebut, artinya ketua pengadilan mengeluarkan putusan sela. Di sana putusan sela yang mengatakan pengusaha harus membayarkan gaji karyawannya terlebih dahulu. Nah, apabila perusahaan tidak mengindahkan putusan sela tersebut, maka hakim ketua juga berhak untuk melakukan sita jaminan kepada pengusaha tersebut. Jadi di sini sudah jelas Undang-Undang Ketenagakerjaan. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan atau sering kita sebut dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan sangat-sangat melindungi hak pekerja atau buruh. Oke teman-teman, itu sekilas yang bisa saya jelaskan tentang PHK secara sepihak. Bahasanya cukup sederhana, saya tidak banyak menggunakan istilah-istilah bahasa hukum karena saya pikir supaya teman-teman juga mudah untuk mengertinya. Jadi kalau ada pertanyaan teman-teman yang berkaitan dengan ini, silakan komen di bawah dan jangan lupa di like,
dan subscribe. Dan lebih bagus kalau teman-teman share. Makasih, saya Luciana undur diri. Bye.